Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan vonis kepada 4 terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Ferdy Sambo divonis hukuman mati, sementara istrinya Putri Chandrawati divonis hukuman 20 tahun penjara. Kuat Maruf divonis 15 tahun dan Ricky Rizal dijatuhi hukuman 13 tahun penjara. Majelis Hakim memilih menjatuhkan vonis jauh di atas tuntutan jaksa. Apa pertimbangan Majelis Hakim? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan pakar hukum pidana UPH, Jamin Ginting. Selamat sore Pak Jamin. Selamat sore Mbak. Dan Ketua IPW Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Selamat sore Pak Sugeng. Selamat sore Pak Sugeng. Selamat sore Mbak Rifana. Oke, saya mau ke Pak Sugeng terlebih dahulu. Pak Sugeng, vonis Majelis Hakim kepada Pak Sugeng, vonis Majelis Hakim kepada 4 terdakwa di atas tuntutan jaksa. Ini agak jauh ya vonisnya ya. Apakah memang vonis ini sudah memenuhi rasa keadilan? Keadilan persidangan ini bukan hanya untuk keluarga korban tapi untuk semuanya. Kalau publik kan mendukung putusan tersebut ya, tetapi IPW memberikan catatan bahwa untuk Ferdy Sambo tidak layak diberikan hukuman mati ya. Karena kalau bicara keadilan yang tadi Rifana sampaikan, seorang terdakwa pun aspek-aspek tentang katakanlah hal yang meringankan juga harus dipertimbangkan. Ketika itu tidak dipertimbangkan, maka pada satu sisi tertentu putusan tersebut mengandung satu titik kelemahan atau tidak mengakomodasi salah satu aspek yang nyata yang dimiliki oleh Ferdy Sambo ya. Tadi seperti itu. Yang kedua catatan saya adalah hukuman mati ini tidak tepat karena memang kejahatan Sambo itu kejam, tetapi bukan perbuatan sadisme ya, perbuatan seorang yang memiliki karakter menikmati kejahatan yang dilakukan. Berbeda nih, ini kan dia marah ya. Jadi menurut IPW seperti itu, walaupun ini pernyataan saya ini diserang, dikritik habis-habisan, ya dicaci maki, ya menurut saya tetap perlu harus saya sampaikan ya. Karena dalam konsep penghukuman saat ini kan bukan untuk pembalasan, tetapi mengarah kepada pemulihan keadilan. Orang yang mati tidak akan bisa diselesaikan lagi, tetapi bagaimana yang hidup belajar dari satu proses peristiwa untuk meningkatkan peradaban kemanusiaan, seperti itu. Oke, Pak Sugeng, tapi kalau misalnya vonisnya untuk Putri Chandrawati, Ricky Rizal dan juga Kuat Maruf ini sudah memenuhi rasa keadilan. Kalau tadi Anda katakan bahwa vonisnya Ferdy Sambo yang hukuman mati tidak memenuhi rasa keadilan. Saya pernah sampaikan ya soal aspek disparitas dalam putusan. Nah, sekarang seperti yang saya sampaikan ya, ini memenuhi, jadi jarak antara ya putusan Ferdy Sambo dengan putusan Putri Chandrawati dengan putusan Kuat Maruf, Ricky Rizal ini memang mengesankan tidak terlalu jauh. Tuntutan jaksa kan saya soroti soal disparitas ya. Ketika Sambo dituntut dengan hukuman seumur hidup, Putri Chandrawati 8 tahun, ini terlalu jauh. Nah, harapan yang saya sampaikan mungkin Pak Sugeng. Oke, tampaknya kita mengalami kendala komunikasi dengan Pak. Ya silakan dilanjutkan Pak Sugeng, tadi sempat ada kendala. Iya. Kendala ya. Ya soal disparitas tadi yang saya sampaikan ya. Jadi putusannya menurut saya ya memenuhi soal prinsip disparitas di sini kalau menurut saya. Ya, Putri Chandrawati. Kalau Ferdy Sambo yang lain itu saya tidak mengomentari lah ya soal Putri Chandrawati karena unsurnya terbukti ya, turut serta dan juga peranannya juga disebutkan, nanti bisa ditanyakan kepada ahli pidana. Saya tidak terlalu mempersoalkan, tapi pada Ferdy Sambo menurut saya itu tidak layak ya hukuman mati. Oke, saya mau tanya ke Pak Jamin. Pak Jamin, biasanya apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan vonis melebihi tuntutan JPU? Kalau menurut Pak Sugeng tadi
disparitas hukumannya ini sebetulnya sudah betul ya. Jadi ketika Sambo divonis seperti itu, PC kemudian 20 tahun, Kuat Ma'ruf 15 tahun, dan Ricky Rizal 13 tahun. Tidak begitu jauh perbedaannya. Tapi apa menurut Anda yang menjadi pertimbangan majelis hakim biasanya menjatuhkan hukuman ultra petitum? Ini kan ultra petitum semua dari 4 terdakwa. Baik, jadi hakim dalam menilai fakta-fakta hukum, dia mempunyai cara pandang sendiri. Kita lihat tadi dia melihat ada keraguan-raguan ya yang dikatakan kepada jaksa penuntut umum untuk memberikan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan apa yang akan dilakukan oleh majelis hakim. Keraguan-raguan itu yang justru diambil alih oleh hakim, bahwasannya harus tegas. Karena dalam konteks dia menyatakan tidak ada suatu perbuatan yang meringankan akibat dari suatu kejadian perbuatan pidana, maka otomatis itu adalah maksimum dari suatu hukuman yang diatur dalam KUHP itu sendiri, contohnya 340. Makanya kalau hukuman mati menjadi suatu alternatif hukuman maksimum karena tidak ada hal yang meringankan, menurut hakim itulah yang paling pantas untuk diberikan begitu. Termasuk disparitas kepada putusan Putri Cendrawasih. Nah, kita lihat Putri, ini kan hukumannya tuntutannya 8 tahun. Tapi putusannya 20 tahun. Ini disparitasnya terlalu tinggi. Berarti ada kesalahan ataupun keraguan-raguan dalam runtut ya, rencana penuntutan. Nah, makanya harusnya ada pemeriksaan saya kira yang harus dilakukan oleh kejaksaan terkait kenapa runtutnya begitu cuma 8 tahun begitu. Berarti ada kesalahan yang mungkin terjadi ya, mungkin ya, belum tentu juga terjadi. Sehingga nggak pernah dan jarang sekali terjadi disparitas daripada tuntutan itu jauh ya lebih rendah dibandingkan dengan putusan. Oke, jadi persoalannya sekarang kembali bolanya kita kembalikan kepada jaksa penuntut umum ya, karena persoalan tadi runtut ya, rangkaian penuntutannya ini kenapa angkanya di 8 tahun itu, sementara majelis hakim mengambil alih dengan menjatuhkan vonis yang jauh lebih tinggi. Itu yang harus dicari tahu berarti ya, di rangkaian penuntutannya. Oke, tampaknya kita jadi dalam konteks ini. Ya, silakan Pak. Ya, halo. Ya. Halo. Silakan Pak Jamin. Jadi kita lihat konteksnya ini adalah ada disparitas dari tuntutan terhadap putusan hakim. Nah, pertanyaannya, kenapa disparitas itu bisa terjadi? Mungkin dalam tuntutannya, dalam rencana penuntutan ada permasalahan di situ, begitu, Mbak. Oke, tapi kalau misalnya tadi disampaikan oleh Pak Sugeng ya soal vonis hukuman matinya Ferdi Sambo itu tadi IPW tidak setuju. Apakah kemudian dari pakar hukum pidana juga melihat ini apa? Apakah memang sudah sepantasnya atau bagaimana? Pak Jamin. Konteks hukum pidana terkait dengan hukuman mati, ya hukuman mati dalam konteks hukum pidana kita sebenarnya menjadi kontroversi. Kenapa? Karena banyak ahli-ahli hukum HAM yang tidak menginginkan hukuman mati diterapkan kepada pelaku tindak pidana seberat apapun. Ya, sehingga dalam Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang KUHP yang baru dinyatakan kalau hukuman mati itu tidak dapat dilaksanakan sampai dengan 10 tahun dengan masa percobaan. Jadi baru bisa dilaksanakan jika setelah menjalani 10 tahun tidak ada menyesali perbuatannya dan tidak melakukan perbuatan baik. Jadi kalau dia melakukan perbuatan baik, maka nanti bisa diberikan keringanan, ya, hukuman menjadi hukuman seumur hidup. Saya nanti akan bahas lebih dalam ya soal KUHP yang baru ini karena ada pro dan kontra di sini. Tapi saya mau ke Pak Sugeng lagi. Pak Sugeng, Anda sepakat bahwa untuk terdakwa Putri Chandrawati, kemudian Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal, ini sebetulnya masalahnya ada di rangkaian penuntutan, ada di runtut tadi yang disampaikan oleh Pak Jamin Ginting. Ada kita bicara disparitas itu adalah
bicara terkait dengan kewenangan hakim memutus satu perkara dengan karakteristik pidana yang sama, ya, apalagi penyertaan. Kalau dalam penyertaan, jarak antara katakanlah pelaku utama dengan yang turut serta itu tidak boleh terlalu jauh, ya. Nah, problem kan dibuat oleh jaksa awalnya itu ketika Ferdy Sambo dituntut seumur hidup. Seumur hidup, ini 8 tahun, ini terlalu jauh dan ini diperbaiki oleh hakim, ya, sehingga diperbaiki dari 8 menjadi 20 tahun, lebih dekat kepada putusan hukuman mati, ya. Jadi disparitasnya tidak terlalu jauh dikaitkan dengan peran, ya. Berarti masalahnya ada di runtut dari jaksa dong, Pak Sugeng? Iya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Jamin. Kan bicara disparitas, bukan, disparitas itu kewenangannya hakim, ya, kewenangan hakim dalam memutuskan, gitu, ya. Oleh karena itu sudah benar kalau dari jarak seperti ini 20 tahun ditingkatkan, itu sudah benar dari sisi teori disparitas. Tetapi saya yang menyoroti itu soal hukuman mati pada Ferdy Sambo yang menurut saya tidak layak, gitu loh, ya. Itu yang saya sampaikan. Pak Sugeng, Anda mengatakan tidak layak. Apakah menurut Anda hakim ini tersandera opini publik atau harapan keluarga yang sangat tinggi atau seperti apa sih? Kenapa kemudian Anda melihat ini tidak layak untuk dijatuhkan vonis hukuman mati? Salah satunya 3 alasan saya sampaikan, ya. 3 alasan saya sampaikan, ya. Ketika menyatakan tidak ada yang dipertimbangkan hal-hal yang meringankan, itu satu hal yang tidak adil, ya, karena fakta itu ada. 3 hal tidak-tidaknya. 1, Ferdy Sambo sopan. 2, Ferdy Sambo tidak pernah dihukum. 3, Ferdy Sambo memiliki juga prestasi dan juga peran di dalam sebagai polisi dulu, ya. Dia masih punya tanggungan. Itu adalah hal-hal yang sosiologis yang masuk di dalam putusan. Kedua, ya, kemudian soal tekanan publik, ya, diangkatnya kasus ini secara masif. Menurut saya mempengaruhi paradigma hakim. Hakim ingin bahwa putusannya dekat dengan rasa keadilan publik. Itu baik, ya. Tetapi hakim harus mempertimbangkan fakta yang tidak bisa ditutup tentang hal-hal yang meringankan tadi. Yang ketiga, soal perbuatan ini bukan sadisme, ya. Ini kejam memang, tetapi bukan sadisme. Latar belakang kejamnya juga karena kemarahan, ya, kemarahan sesaat, ya, walaupun bisa dirumuskan, bisa dibuktikan tentang perbuatan sebagai pembunuhan berencana, ya, itu sudah dibuktikan. Tetapi ini bukan sadisme. Jadi begitu menurut IPW, gitu loh, ya. Pak Jamin, Anda sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sugeng, karena memang kalau kita lihat, ya, dalam amar putusannya ini tidak ada yang meringankan Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Sementara hal meringankan Kuatmaruf bahwa dia memiliki tanggungan keluarga. Ini lazim tidak sih dalam amar putusan suatu perkara pembunuhan bahwa terdakwa ini sama sekali tidak ada hal yang meringankan? Ya, sebenarnya konteks yang meringankan itu bukan hal yang menjadi konteks besar kecilnya hukuman itu hanya untuk menetapkan seseorang menjadi lebih besar hukumannya atau rendah. Itu di luar subjek hukum, ya. Itu yang sifatnya subjektivitas daripada hakim menilai. Apakah dia mau menilai itu atau tidak, itu subjektif. Jadi tidak ada keharusan dalam suatu putusan harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan atau hal-hal yang memberatkan. Yang ia buktikan adalah unsur-unsur pasal, apakah terbukti nggak pasal-pasal tersebut. Dan itu kalau meringankan dan memberatkan itu hanya subjektivitas, kecuali pemberatan pidana, ya, contohnya APH, hukumannya harus lebih besar sepertiga dari hukuman yang seharusnya diterapkan, begitu. Nah itu. Nah lalu terkait dengan konteks pidana mati, sekali lagi saya katakan tidak semua memang orang enjoy dengan hukuman mati, ya, karena itu merupakan hak Tuhan, gitu contohnya. Tetapi dalam satu sisi hukuman mati itu juga di Indonesia kemungkinan tidak bisa diterapkan dengan ketentuan undang KHP yang baru, begitu. Karena kalaupun kita berandai-andai, ini contohnya, ya, Ferdy Sambo dihukumlah sekarang hukuman mati, lalu dia upaya hukum itu baru akan ingkrah 3 tahun yang akan datang.
3 tahun yang akan datang, seandainya pun tetap hukuman mati, dia masih punya kesempatan untuk menjalani masa pidana 10 tahun, lalu mengajukan yang namanya kepres. Oke. Ya, kepres untuk perubahan status dari hukuman mati ke hukuman seumur hidup ataunya gitu. Jadi itulah saya kira itu bukan suatu hal yang perlu kita nyatakan, sebenarnya tidak akan terjadi hukuman mati itu sendiri walaupun dalam putusan dinyatakan sebagai hukuman mati begitu, Mbak. Oke, jadi tidak akan terjadi eksekusi ataupun tidak akan dilakukan hukuman mati terhadap Ferdy Sambo pada kenyataannya menurut Pak Jamin? Ya, tidak akan ada terjadi seperti itu karena kita ketahui dengan ketentuan nanti seandainya diberlakukan ketentuan KUHP yang baru itu, Oke. maka ya itu kan akan 3 tahun lagi ya akan diberlakukan. Dan masa proses ini juga tidak mungkin dan tidak berani negara langsung melakukan eksekusi mati ya terhadap putusan. Jarang sekali dia akan diberikan kesempatan hidup begitu lamanya begitu ya di Indonesia ini begitu. Dan untuk mengeksekusi itu harus diperhitungkan oleh Mahkamah Agung dan dipertimbangkan lagi benar nggak itu putusan hukuman matinya begitu. Nggak langsung bisa dieksekusi. Mahkamah Agung harus menilai sebelum dilakukan eksekusi walaupun itu produk putusan masih dikaji lagi. Setelah dikaji baru nanti rekomendasikan dapat dilakukan hukuman mati. Jadi tidak serta-merta begitu. Orang lalu melakukan tindak pidana dan hukuman mati lalu dieksekusi. Enggak seperti itu. Kita masih bangsa yang masih memberikan kesempatan bagi orang untuk bisa hidup lebih lama ya, walaupun dia sudah dihukuman mati begitu. Baik, Pak Sugeng, dengan adanya KUHP yang baru dengan proses hukum yang masih panjang yang bisa ditempuh oleh Ferdy Sambo, kalau menurut Pak Jamin konsep KUHP kita ikuti saja ya seperti pendapat Pak Jamin ya. Tetapi ini putusan problematik. Coba perhatikan. Kuat Ma'ruf diberikan ruang hal-hal yang meringankan. Chandrawati dan juga Ferdy Sambo tidak. Ini hakim mengesampingkan sebetulnya kewajiban dia memberi rasa keadilan, mempertimbangkan semua hal. Ya, itu adalah fakta di depan matanya. Ya, dia hanya ingin sebetulnya mengakomodasi yang namanya keadilan publik yang sesaat, ya, bukan hakiki menurut saya. Ya, keadilan publik tercipta kan karena opini karena pemberitaan yang masif. Ini satu ketidakadilan sendiri. Kemandirian kehakiman juga harus melihat aspek terkait tekanan publik untuk tidak membuat putusan yang tidak adil. Oke. Ya, begitu. Oke, tapi kalau tadi dikatakan oleh Pak Jamin berarti prosesnya masih panjang dan eksekusi tidak mungkin dilakukan. Jadi hukuman mati itu sebetulnya tidak akan diberikan kepada Ferdy Sambo. Ya, masih ada upaya hukum. Ada upaya hukum banding, kasasi, PK, baru cerita tentang eksekusi ya, seperti Pak Jamin bilang. Tapi peluangnya dibanding seperti apa menurut Pak Sugeng? Kalau melihat tadi kan Anda mengatakan bahwa putusan majelis hakim ini problematik. Ya, putusan ini bisa dikoreksi. Oke. Ketika hal-hal meringankan diperlakukan secara adil ya, mendengar, mempertimbangkan aspek-aspek juga pembelaan terdakwa. Ini bisa dikoreksi mengapa Kuat Ma'ruf ada, kenapa kepada Putri dan juga kepada Ferdy Sambo yang menjadi menjadi pusat daripada perbuatan pidana ini tidak diberikan. Itu menurut saya tidak lengkap, keadilan yang tidak lengkap ya kalau bisa dikatakan seperti itu. Jadi masih bisa dikoreksi kalau di pengadilan tinggi. Iya, kalau dimasukkan ketika dihukum mati itu baru namanya sebetulnya sudah dipertimbangkan. Tetapi karena sangat beratnya peristiwa ini, kekejaman ya. Tapi tidak ada sadisme. Baik. Ya. Oke. Jadi begitu loh. Oke, jadi masih bisa dikoreksi nanti pada saat proses banding kalau menurut Pak Sugeng. Tapi kita nggak tahu nanti majelis hakimnya seperti apa. Terakhir besok adalah sidang vonis untuk Barada Richard Eliezer, Justice Collaborator. Kalau misalnya kita lihat sudah 4 terdakwa yang divonis ultra petitum, apakah majelis hakim juga akan menjatuhkan vonis ultra petitum ataupun di atas tuntutan atau bagaimana kalau menurut Pak Jamin? Ya, saya kira kalau menurut saya Richard Eliezer ini disengaja dimasukkan paling akhir karena ini kita lihat degradasi dari hukum
hukuman terberat sampai hukuman teringan. Oke. Dan juga hakim akan menilai bahwasannya Richard Eliezer ini pantas untuk dihukum lebih rendah dibandingkan dengan pelaku tindak pidana yang lainnya. Nah, kalau mengenai berapa jumlah tindak pidananya, yang pasti lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Nah, itu. Lalu terkait dengan bagaimana statusnya, ya tentu kita lihat statusnya JC itu kemungkinannya bisa diterima karena dalam setiap pertimbangan majelis hakim, semua keterangan yang digunakan dalam pertimbangan putusan itu adalah yang disampaikan oleh Richard Eliezer. Ya. Jadi kemungkinannya jadi kemungkinannya jauh ya, di bawah 5 tahun lah kemungkinannya bisa dihukumnya begitu. Oke, jadi menurut prediksinya Pak Jamin Ginting, vonisnya Barada Richard Eliezer kemungkinan bisa di bawah 5 tahun, padahal tuntutan jaksa 12 tahun. Kita lihat besok bagaimana keputusan akhirnya seperti apa. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Ketua IPW Pak Sugeng Teguh Santoso dan juga pakar hukum pidana UPH Pak Jamin Ginting. Saya selalu Pak Jamin dan juga Pak Sugeng.